warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Wedianti dari kelas 3D BGSD NIM E1E019141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetisi dasar untuk kelas 5 semester 5, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan pengurangan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tujuan dari proses pembelajaran ini, setelah menyimak video dan PPT tentang pecahan, siswa dapat mengenal bentuk pecahan dengan benar. Dan yang kedua, setelah menyimak video dan PPT tentang operasi pecahan, siswa dapat mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. Sekian dan terima kasih.
Sudah oke. Cek. Halo. Boleh, Meh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semangat beraktivitas dengan sesuai protokol kesehatan. Sebelumnya pelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, adalah jiwanya, bangga barunya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, aku negeriku kita. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dalam mengikuti proses pembelajaran ini, siswa harus menyimak pelajaran guru dan memahami. Sesudah itu, jika masih belum bisa dipahami, saya berikan kalian waktu untuk bertanya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya, Ibu akan tampilkan PPT-nya biar kalian langsung mengetahui pembelajaran. Anakan pecahan. Selanjutnya, selesai nanti kita akan membahas itu satu persatu. Kita langsung mencoba operasi hitungan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langsung saja. Kita menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai contoh lingkaran.
pertama itu dibagi dua dan salah satunya diarsir yang senilai. Jadi dalam satu lingkaran pernah itu yang hasilnya sama. Yang diarsir itu satu lingkaran yang dibagi menjadi dua. Itu berarti 1/2. Selanjutnya lingkaran dibagi menjadi 4. Sedang yang diarsir itu 2 bagian. Berarti yang diarsir itu 2 dan 4. Bagaimana kita mengetahui itu bahwa itu 4? Karena dalam satu lingkaran itu sudah dibagikan menjadi 4. 1, 2, 3, dan 4. Beda dengan yang diarsirkan. Kita hanya akan menghitung yang diarsirkannya saja. 1 dan 2. Selanjutnya ini yang gambar ketiga. Yang gambar ketiga ada lingkaran dan dibagi menjadi 8 bentuk atau 8 bagian. Sedangkan yang diarsir itu ada 4. Ada berapa? Halo? Anak-anak? Dan selesai itu hasilnya 4/8. Bisa menjadi 4/8 dari lingkaran ini dibagi menjadi 8. Nah, menyebutnya 8 bilangnya tinggal menghitung saja. Arsir itu hanya 4. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ini contoh hampir sama dengan yang contoh A dan B yang menentukan pecahan senilai. Sekarang coba kalian perhatikan yang A. Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang A ini pecahan senilainya berapa? Ada yang tahu? Pecahan senilai ini sama dengan 1/4. Terus yang ke B ini ya betul. Terus yang selanjutnya ada yang bisa? 2/4. Oke, bagus. Sekarang kita perhatikan mana bentuk dari pecahan senilai itu. Kemudian yang kedua ada berapa? Yang C, yang ketiga, yang C. Berapa bagian ini? Ada 12 bagian. Ada 12 bagian. Yang diarsir itu ada 3, berarti 3/12. Langsung saja ke gambar ketiga hampir sama. Menentukan pecahan senilai, namun ini contohnya itu yang diarsir itu yang sudah digambar. Sekarang ada pertanyaan tentang menentukan pecahan senilai menggunakan gambar.
Kayaknya tidak perlu ya. Semuanya udah paham, oke? Kita lanjut pada pecahan dan pengurangan pecahan. Ini contoh dari penjumlahan. 1/2 plus 1/3. Bagaimana hasilnya kok bisa jadi 5? Kita sama-sama mencari penyebut yang sama. Jika penyebutnya yang pertama itu berbeda, jadi kita harus mencari bagaimana kita kalikan dengan apa yang hasilnya penyebutnya akan sama. Nah, yaitu 2 dikalikan dengan 3. 1 dikalikan dengan 3. Dan 1/3 itu dikalikan dengan 2, yang hasilnya sama-sama 6. Jadi 1/3 sama dengan 3. 3 sama dengan 3. Per 2/3 sama dengan 6. Dan plus 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya pembilang yang di atas atau hasil yang di atas itu kita tambahkan, sedangkan penyebutnya akan tetap sama karena kita sudah menemukan penyebut yang sama, yaitu 6. Kita tinggal jumlahkan saja yang di atas, yang bawahnya itu tidak perlu dijumlahkan, dikali ataupun dibagi tidak perlu karena hasilnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Berarti 3 plus 2 sama dengan 5/6. Nah, itulah dari contoh soal dari penjumlahan. Selanjutnya pada pengurangan. Kita sudah melihat ini pengurangan kan? Ini contohnya. Kok bisa ini hasilnya segini? Oke, nanti sekarang Ibu jelaskan. Hampir sama dengan penjumlahan tadi. Jika penyebutnya berbeda, kita harus mencari. Selanjutnya kita harus mencari bagaimana hasilnya dan penyebutnya akan sama pada akhirnya. Seperti pada contoh ini 1/2 min 1/3. Kita akan menentukan bagaimana hasilnya akan menjadi 6. Sama seperti penjumlahan tadi, cuma ini harus dikurangin saja. Yang tadi kita hasilnya akan dijumlahkan, sedangkan ini hasilnya dikurangi. Maka hasilnya dari 1/2 min 1/3 hasilnya akan 1/6. Begitu juga soal pada yang lainnya. Pada contoh soal yang lainnya. Lanjut, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan. Itu hanya penjumlahan biasa, pecahan biasa, dan pengurangan biasa. Sedangkan ini mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah pertama itu dikalikan. Misalnya contoh yang seperti pada gambar itu 2/4/3. 2 itu dikalikan dengan
bawah yang 3 sama dengan 6. Lanjut yang ke atasnya itu, langkah kedua itu dijumlahkan. Sudah tadi langkah kedua dijumlahkan. Tadi hanya 6. Yang 2 kali 3. Yang bawah itu dikalikan, yang di atas itu ditambah. Gitu. Hasil dari kali 2 kali 3 sama dengan 6 dijumlahkan jadi 6 plus 4 dengan yang di atas. Paham? Apakah kalian paham? Oke, sudah. Langsung ya. Hasilnya 10. Nah, dari pecahan tadi sudah kita menemukan hasil dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Penyebutnya tetap sama. Arti hasilnya 10 per 3 dengan penyebut yang sama. Lanjut, kita menggunakan pecahan campuran. Pecahan campuran ini di dalam contoh ada contoh soal, bentar buku besar ya. Oke, contoh yang pertama 3/1/4 min 1/3. Ini campuran dengan menyebut berbeda. Kita ke depan, tetap ke depan. Min kok bisa jadi plus? Karena dia berubah ruas jadi plus. Nah, kemudian kok bisa ini tetap sama, penyebutnya tetap sama. 1/4 dalam kurung min 1/3. Lanjut, yang 3 tetap kita taruh 3 plus, kok bisa nih hasilnya 3/12, 4/12. Kita kalikan dengan hasil yang sama, yang menghasilkan 12 juga. Selesai itu, kita sudah menemukan hasil 3/12 min 4/12. Selanjutnya, tetap 3 plus 1 min 1/12. Nah, 36/12 min 1/12 dengan 35/12. Bisa 36. Hasilnya, bisa sih hasilnya 36. Itu dari mana? Salah. Ini kita kalikan. 3 dikali 12. Kok bisa sih jadi pindah ruas, jadi habis jadi min tadi
36/12 min 1/12 sama dengan 35/12. Denyutnya lantai sama, tinggal kita kurangi saja yang di atas. Selanjutnya ini sama dengan yang tadi, cuma ini ada perkalian dan pembagiannya. Dengan menyebut dua sumbernya, jadi penyebutnya sama, sedangkan ini penyebutnya berbeda. Selesai. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, berarti di sini kalian sudah paham. Selanjutnya, oke. Nanti kalau ada yang masih bingung tentang ujian hari ini, boleh langsung tanya ke Ibu lewat WhatsApp grup tadi. Dan selesai itu, Ibu akan kalian kasih kuis, hanya 5 soal saja, nanti Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup kalian. Oke? Cukup sekian dan terima kasih atas pertemuan pagi ini. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa tetap pakai masker, dan selalu tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa belajar dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.